Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Saya mau menjawab WA dari Pak Haidar di Kota Malang, Jawa Timur. Pak Haidar di Kota Malang, Jawa Timur. Dia nanyanya sulit, tetapi jawabannya mudah. Apa jadinya jika Yesus tidak lahir? Apa Pak jadinya kalau Yesus itu tidak lahir ke bumi ya? Dulu 2000 tahun lalu ya. Ini kurang lebih sama pertanyaannya dengan dulu kayaknya Pak Haidar juga ya, nggak tahu deh Pak Haidar apa bukan, yang nanya begini. Apa jadinya kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa? Sudah ada tayangan saya. Nah, sekarang apa jadinya kalau Yesus tidak lahir? Ya, tentu saja lahir nanti include semua tahapannya ya, lahir, anak, dewasa, pelayanan, mati disalib, dikubur, bangkit, menampakkan diri 40 hari lalu naik ke surga. Itu yang disebut Yesus lahir ya. Maksudnya itu. Apa jadinya kalau Yesus tidak lahir? Jawabannya gampang Pak, nggak usah sulit-sulit Pak. Ya. Jika Yesus tidak lahir, maka ada 3 jawaban Pak. Ya. 1. Keselamatan hanya untuk umat Israel ya. Matius 15 ayat 24 ini persis sama dengan era nabi-nabi. Bisa masuk surga nggak Pak orang Pak? Bisa. Ya, keselamatan hanya untuk orang Israel saja atau orang-orang di luar Israel tapi harus mengakui Allahnya Israel dan dia harus mau melaksanakan yang namanya Taurat. Ya, jika Yesus tidak datang ya toh, tidak hadir di bumi, maka keselamatan itu hanya untuk Israel. Seperti Yesus juga ngomong, aku datang hanya untuk umat Israel, domba-domba Israel yang terhilang ya. Pertama itu ya. Tapi masih orang bisa selamat Pak? Bisa. Sebab di dalam Lukas 13 ayat 28 nabi-nabi Abraham, Ishak dan Yakub ya, dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 23. Ya. Pertama itu, terus kedua mengingkari Taurat diingkari terus ya, di dalam Yeremia 31 ayat 32 ya, Yeremia 31 ayat 31 ayat 32 itu. Di situ bahwa Taurat itu diingkari terus oleh Israel. Ujung-ujungnya sih gitu. Ujung-ujungnya sih apa? Tidak selamat ya. Oke, jika masih mau menyembah Tuhan, menyembah Yesus waktu itu yang Tuhan huruf besar Yahweh, masih bisa selamat, tetapi kecenderungannya akan diingkari. Ya, itu ya. Jadi terus ketiga tentu saja full Taurat. Taurat yang diselewengkan jadi Talmud. Ingat saudara-saudara, Taurat Tanakh diselewengkan jadi Talmud. Itulah kondisi jika Yesus tidak lahir, tidak datang ke bumi. Saya ulang. Pertama, keselamatan itu hanya untuk Israel. Ya. Otomatis nyembah Yahweh. Terus kedua, melaksanakan Taurat yang diselewengkan menjadi Talmud. Ketiga adalah Ketiga adalah melaksanakan Taurat ya, diingkari melulu ya, Taurat diingkari melulu ya, diingkari melulu, kemudian dipelesetkan menjadi Talmud, kemudian keselamatan hanya untuk Israel. Tetapi ini pun akan banyak yang tidak selamat ya, seandainya Yesus tidak hadir ya toh. Terus Bapak Ibu Saudara, kenyataannya kan Yesus hadir. Ya, Yesus datang ke bumi ya toh. Yesus datang ke bumi menggenapi Keluaran 3 ayat 15 ya toh. Nanti dia meremukkan kepala iblis dan terjadi pengampunan dosa ya. Nah, saya sekarang akan cerita Yesus faktanya kan datang ke bumi. Allah menjadi manusia ya. Makanya Yahudi berusaha menghalang-halangi, loh, kalau ada Yesus datang ke bumi, nanti keselamatan bisa tidak hanya Israel. Allah Israel udah nggak disembah lagi. Dan ternyata benar, Allah Israel sudah jadi manusia namanya Yesus ya. Lalu berdebatlah mereka antara ulama Yahudi dengan Yesus, berdebat ya. Terus faktanya adalah
bahwa Yesus menggenapi, bahwa dia kan sudah ngomong Taurat diselewengkan terus, bahasa Alkitabnya itu bukan diselewengkan, bahwa Taurat itu diingkari ya, di dalam Yeremia 31 ayat 31 dan 32 ya. Diingkari melulu, maka Yesus menepati janjinya akan membuat perjanjian baru. Dulu Tanak itu maka disebut perjanjian lama, maka ditepati dengan perjanjian baru ya. Taurat menjadi Taurat iman di dalam Roma 3 ayat 31, Yeremia 31 ayat 33, Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati, itu menjadi Taurat iman. Kemudian, nah ini dia, karena Allah jadi manusia namanya Yesus, dengan karya penyelamatannya, maka keselamatan itu seluruh dunia. Ini dia. Jadi kita bersyukur orang Indonesia. Orang Indonesia percaya Yesus bisa selamat. Coba kalau dulu Yesus nggak datang, kita harus menjadi orang Israel, orang Yahudi. Ya, dan Israel sifatnya dia menutup diri, tidak akan dia nyebar, ya toh. Sekarang aja Israel, coba warga Israel, berapa banyak warga Israel? Ya, oke lah, mungkin di dunia ada, tapi persentasenya kecil sekali ya toh. Penduduk Israel itu cuman seberapa? Kalah ya mungkin sama Jawa Barat, kayaknya banyakan Jawa Barat penduduknya, penduduk Israel itu ya. Artinya apa? Artinya secara populasi tidak berkembang. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Yesus tidak datang ke bumi, tidak hadir ke bumi, tidak lahir ke bumi, maka keselamatan itu tidak berlaku seluruh dunia. Yesus kan bilang ya, Matius 28 ayat 19, Markus 16 ayat 20 ya. Kemudian Lukas 24 ayat 47 itu juga ada kan di situ. Ya, di situ beritakan ke seluruh dunia ya. Kemudian barang siapa percaya kepadaku dan dibaptis diselamatkan. Itu dia. Termasuk kita ini bersyukur. Jadi Pak, siapa tadi yang nanya ya? Pak Haidar. Kalau Yesus tidak lahir, kalau Allah tidak jadi manusia dan tidak lahir, maka keselamatan hanya ada di Israel. Kemudian kita harus melakukan Taurat yang diselewengkan jadi Talmud. Terus Taurat itu diingkari melulu. Ujung-ujungnya sih kita nggak selamat, Pak. Makin lama makin nggak selamat. Karena diingkari melulu. Ya, ya puji Tuhan, Yesus menepati janjinya. Ya, janji untuk membuat perjanjian baru, karena perjanjian lama diingkari melulu. Terus menggenapi rancangan Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15. Akhirnya Yesus lahir ya toh. Ketika Yesus lahir, maka Taurat berubah jadi Taurat iman, ya toh. Sekarang ini kan sudah berubah jadi Taurat iman. Kemudian keselamatan ini untuk seluruh bumi ini, termasuk yang di Malang, ya toh, termasuk yang di Indonesia dan lain-lain. Ya, padat, singkat dan clear ya Pak ya. Sepertinya pertanyaannya sulit tapi jawabannya mudah Pak ya. Tapi tidak semua orang bisa jawab ini karena ini memakai ayat Alkitab ya. Jadi jangan tidak pakai ayat Alkitab. Jawaban kami selalu pakai ayat Alkitab. Bahwa akhirnya karena Yesus itu melakukan karya penebusan, keselamatan menjadi milik seluruh dunia. Tadinya cuma Israel doang. Kemudian Taurat sudah dirubah dari Taurat fisik menjadi Taurat iman. Enak kita segala. Sunatnya sunat hati. Halal haram udah nggak ada. Hari Sabat Yesus bilang, Tuhan, aku ini Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu yang penting dalam satu minggu ada satu hari untuk beribadah. Ya nggak apa-apa, tidak harus hari Sabtu. Itu artinya anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Itu maksudnya. Kebanyakan hari Minggu ya, karena hari Minggu kan hari libur ya. Terus Taurat fisik menjadi Taurat iman. Sunat, apalagi halal haram udah nggak ada, apalagi ya segala kurban-kurban udah nggak ada ya, termasuk persepuluhan juga udah nggak ada, buah sulung udah nggak ada ya. Enak ya kita dengan perjanjian baru ini ya. Ya cuman percaya Yesus sebagai Allah yang benar maka Anda diselamatkan ya. Tapi banyak orang masih ngotot, masih percaya kepada Yahweh. Yesus bilang ular beludak. Yang sekarang ini masih percaya pada Bapa, Yesus bilang kambing terkutuk. Yang harus disembah itu siapa? Yesus, Allah yang benar ya.
Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Alihim bisem Yesus Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya.